Yang lain boleh makan ya? Iya, Bu. Chelsea, Divya Amanda, Faras, Felix, Izra Ridwan, Indah, Keita, Linda, Mokchan, Muhammad Rafa Hemambang, Mampir, Lati, Muhammad Lutfi, Muhammad Rizkyaditya, Azura Husna, Pasha Ramadan, Revaldi, Rio, Rizky Hamdani, Sabila, Siva Aulia, Ibnu Afino, Wan Alfi, Yosifa, Yuni, Jenny, Anissa. Oke, berarti yang berhadir Wan Alfi dan Imon dikadang ke wali kelasnya. Oke, boleh lihat lagi ke depan, fokus ke depan. Gerbang logika dasar. Ada 3 yang akan kita pelajari. Pertama mengenai logika boolean di sistem komputer. Terus ada beberapa operasi yang sudah kalian sebutkan tadi. Dilanjut dengan tabel kebenarannya. Yang pertama mengenai logika boolean. Logika boolean itu apa? Letak dari setiap komputer adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU mengambil instruksi dari memori utama dan mengeksekusinya. Selanjutnya tentang logika boolean, yaitu sistem aljabar yang berfokus pada 2 nilai kebenaran. Benar atau hidup atau mati. Mau bahasa Inggris, true atau false. Hidup mati, true false, benar salah. Kalau pakai angka apa? 1 dan 0 itu angka bilangan dalam bilangan benar. 1 menandakan hidup mati. Nah, ini gerbang pertama sudah tidak asing, boleh tidak catatan masing-masing. Gerbang N. Untuk kemarin sudah minta kalian untuk catat beserta dengan simbolnya. Simbolnya menyerupai dengan huruf D besar. A dan B melambangkan input. Q atau D melambangkan output. Jadi dalam gerbang N, output bernilai 1 hanya jika semua input bernilai 1. Boleh dilihat tabel kebenarannya sesuai sama yang kalian tulis? Ya. Lihat baris pertama. 0, 0, 0. Kenapa outputnya 0? Karena nilai output, nilai input tidak bernilai 1 atau bernilai 0. Maka kalau dianalogikan, saat menggunakan saklar lampu, saat saklarnya mati, 2 saklar nih, mati dua-duanya, maka outputnya berupa lampunya hidup atau tidak? Ya, karena dalam posisi 0 alias mati. Yang kedua, tabel baris kedua 0 dan 1. Kenapa di sini outputnya 0? Karena inputnya ada suara kan? Karena inputnya hanya 1 yang bernilai 1, sementara syaratnya 2 yang bernilai 1. Begitu juga dengan tabel ketiga. Tapi di dalam tabel keempat, sesuai dengan peraturannya, outputnya bernilai 1 saat kedua nilai inputnya bernilai 1. Tandai gambarnya mirip dengan huruf D besar. A dan B itu menyatakan input, yang sebelah kanan menyatakan output. Lanjut gerbang kedua, gerbang OR. Ya kan? Gerbang OR ini agak lain sedikit gambarnya. Kalau tadi huruf D ada lengkungan, kalau sekarang agak mengerucut. Beberapa gambar ada yang tidak selalu segitiga, ada agak mengembang dikit, tapi intinya dia tidak mulus seperti huruf D, seperti ini, tapi dia agak mengerucut sedikit. Oke? Peraturannya atau syaratnya dalam gerbang OR, output bernilai 1 jika salah 1 atau semua inputnya bernilai 1. Lihat tabel kebenarannya, perhatikan. Baris pertama outputnya bernilai 0. Karena outputnya inputnya bernilai 0. Oke, para sangat kepalanya. Kenapa tidur? Keluarkan bukunya aja belum dikeluarkan dari tadi. Masih pagi, belum macam mana? Lihat baris kedua, output bernilai 1 atau hidup karena salah 1 inputnya bernilai 1. Telah memenuhi
outputnya juga 1. Dalam bahasa Indonesia diartikan satu input membalikan satu output. Jadi kalau inputnya 0, outputnya 1. Kebalikannya, kalau inputnya 1, outputnya 0. Oke, lebih gampang memahami yang 0, ya kan? Karena hanya satu syarat aja, satu peraturan. Kalau yang 0 berarti 1 Lihat apa simbol ciri khas dari 0? Ada bulatannya yang mengartikan inverse. Apa yang bilang kemarin inverse? Kebalikan. Oke, good. Yang keempat ada gerbang XOR atau SOR. SOR gate itu artinya gerbang. Nah, di sini itu bernilai 0. Bernilai 0 jika nilai inputnya sama, dan bernilai 1 jika nilai inputnya berbeda. Berbeda apa maksudnya, Bu? Lihat baris pertama. Di baris pertama angkanya 0, inputnya 0 dan 0. Angkanya sama-sama 0 kan? Artinya kalau 0 dan 0 atau 1 dan 1, maka outputnya bernilai 0. Tapi kalau dia gabungan antara 0 dan 1, seperti garis kedua dan garis ketiga, maka outputnya bernilai 1. Seperti itu dia untuk XOR. Nanti ada juga XNOR. Di XNOR itu kebalikan dari XOR. Kalau di XNOR, yang bernilai beda akan bernilai ini 0, ini 0. Yang bernilai sama bernilai 1. Oke? Ini salah satu sirkuit itu kayak rangkaian gabungan antara gerbang OR, gerbang AND, gerbang NOT digabung menjadi rangkaian nih. Nanti kita bakal belajar kayak gini dan menyesuaikan dengan tabel kebenarannya. Oke? Ibu ada share di HP kalian di grup kita, yaitu salah satu, ini belum aplikasi, ini masih tentang sebuah, coba dibuka, boleh buka HP-nya masing-masing. Bukanya di mana, Bu? Ada pilihan yang dibuka Chrome. Itu seperti ringkasan yang bisa kalian buka misalnya di rumah. Misalnya lupa buku catatannya hilang atau pengen lihat di HP, apa itu tentang gerbang logika dasar. Kalian bisa lihat ini. Ini kirim. Udah bisa dibuka? Ada lihat? Ya, kan ada tuh. Ada tombol selanjutnya, boleh diklik. Oke, sampai akhir. Nah, itu dia. Oke, boleh dilihat dulu. Tampilan pertama itu seperti biasa ya. Awal mula judul, gerbang logika dasar. Terus ada keterangan di bawahnya SMK Studi Abadi. Mapelnya ada ya? Oh, ada. Mapel sistem komputer kelas 10 TKJ. Selanjutnya menjelaskan tentang apa itu gerbang logika. Kalau kalian jeli dari linknya itu kalian udah tahu gimana cara buatnya, dari mana ini dibuat. Link ibu kasih. Dari mana sih Pak? Dari Canva. Jadi Canva bisa dipakai untuk membuat aplikasi, bisa buat website. Ini ibu buat dalam hitungan menit. Ibu cuma minta buatin bla 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 bla, nanti mereka buatin. Iya, ibu nggak masuk ke materi, ibu cuma bilang saya mau mengajarkan tentang materi gerbang logika dasar yang akan diajarkan kepada siswa kelas 10. Saya jelaskan di situ ada SMK-nya dan itu nanti sudah selesai. Itu kalau kita memanfaatkan teknologi dengan benar. Selanjutnya di akhir biasanya ada kesimpulan. Boleh dilihat kesimpulannya tadi belakang tampilan terakhir buka. Nah, itulah dia kesimpulannya apabila kalian mengujian, boleh dilihat di bagian situ. N itu seperti apa, O itu apa syarat-syaratnya. Setelah ini ibu akan kasih kalian latihan. Nanti ibu kirim dari grup. Latihannya apa, Bu? Latihan 5 pilgan dan 5 esai. Boleh dilihat di grupnya masing-masing.
Putih, mana dia Putih? Ya. Itu siapa? Break. Yang udah siap paling pukul siapa? Lagi. Siap. Oh, berapa menit? 19, Bu. Kita mau coba pakai satu aplikasi namanya simulator. Apa itu simulator? Jadi di dalam aplikasi itu nanti kalian bisa langsung menggunakan aplikasi yang bisa membuat seperti ini. Nah, oke. Jadi nanti ada aplikasi. Kalau membuat ini gampang, kalau gambar kan bisa. Tapi kalian juga perlu pakai yang namanya simulator. Jadi nanti di sini ada gerbangnya. Halo. Kenapa Lutfi? Enggak. Suara ibu dengar. Jadi nanti di sini bisa ibu gambar contoh, salah satu contoh simulator